Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Widya Wulandari, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Ringo Saraksalova, nomor absen 22, NIM 181152-2023, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database MySQL 8. Persiapan yang harus kita install yaitu satu MS4W, yang kedua itu MySQL 8, yang ketiga adalah aplikasi WebGIS. Yang pertama kita lakukan adalah instalasi MS4W sebagai map server. Caranya itu yang pertama, kunjungi situs resmi dari MS4W, lalu download packages, kemudian download yang zip archive. Setelah download nanti akan muncul MS4W-nya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita pergi ke file download tadi, seperti ini. Lalu MS4W ini kita ekstrak ke C, lalu letakkan di sini. Saya sudah meletakkannya di sini. Maka untuk menjalankan MS4W-nya kita perlu menuju ke MS4W, Apache, lalu bin. Kemudian kita harus menjalankan httpd.x-nya. Nah, ini berarti sudah berjalan. Nah, itu kebutuhan instalasi MySQL untuk database WebGIS souvenirnya. Pertama kita melakukan download di webdev.mysql.com. Sini kita bisa memilih tombol download untuk mendownload filenya. Setelah di-download, maka kita harus menjalankan installernya. Nah, installernya seperti gambar di samping. Dan maka akan muncul lisensi agreement. Kita menekan tombol next. Kemudian untuk installernya kita pilih custom, kemudian next. Kemudian kita memilih MySQL 8, kemudian next. Ready to install. Nah, ini membutuhkan proses mendownload MySQL server. Kemudian tekan tombol execute. Kemudian dalam memilih ini kita pilih yang atas. Kemudian next, kemudian kita set di sini portnya, kemudian next, kemudian kita melakukan penerapan password otomatis, kita next, kemudian kita mengisikan password yang akan kita gunakan, lalu kita next, lalu centang configure MySQL server as Windows Service. Kemudian tekan next, kemudian execute. Setelah semuanya tercentang seperti ini, maka instalasi telah selesai. Kemudian tekan tombol finish. Selanjutnya kita harus produk konfigurasi, next, maka akan selesai. Finish. Inilah tampilan MySQL versi 8. Selanjutnya yang kita lakukan adalah meletakkan file WebGIS souvenir kita di folder MS4W, Apache, lalu di htdocs. Maka letakkanlah di sini filenya. Kemudian kita akan melakukan restore database. Pertama kita pilih server, kita import. Kita import dari ini. Kita buat database-nya souvenir MySQL.
Kemudian kita lakukan start import. Kita tunggu. Nah, ini tandanya sudah selesai. Mari kita lihat. Souvenir MySQL sudah muncul dari souvenir. Kemudian kita bisa melihat isinya. Nah, maka akan muncul isi souvenir. Kemudian kita akan menyamakan file connect dari souvenir kita. Souvenir MySQL. Maka kita sudah bisa membuka aplikasinya. Maka seperti inilah tampilan awal dari WebGIS Souvenir. Nah, muncul. Terdapat 4 aktor dalam penggunaan WebGIS Souvenir ini. Yang pertama ada visitor, yang kedua customer, yang ketiga admin, yang keempat adalah owner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan aplikasi WebGIS Souvenir dari aktor visitor dan customer. Beginilah tampilan awal dari WebGIS Souvenir. Di sini tersedia map, lalu popular souvenir ada 4. Yang pertama adalah Sanjay, yang kedua adalah Sir atau Bukit Tinggi Sir, yang ketiga adalah Sulaiman dan Bordir, yang keempat adalah Tenun. Dalam simulasi kali ini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan aplikasi ini. Di atas ini terdapat 3 tombol Google Map Location List. Fungsinya yang pertama itu ada ini geolocation, merupakan posisi kita pada saat ini. Yang kedua adalah manual location, kita bisa meletakkan posisi manual kita di map ini. Nah, maka akan muncul latitude dan longitude-nya. Kemudian yang ini adalah legenda, merupakan penjelasan tentang map yang kita gunakan. Kemudian ini popular souvenir. Jika kita klik ini popular Sanjay, maka akan ditampilkan toko-toko yang menjual Sanjay di Bukit Tinggi. Nah, maka akan muncul toko-toko yang menjual Sanjay di Bukit Tinggi. Di sini kita bisa melihat informasi dan bisa melihat local transportation atau angkotnya. Pertama saya akan menjelaskan informasinya. Jika kita klik informasi, maka akan muncul informasi sederhana terhadap toko tersebut, yaitu nama, alamat, telepon, dan pemiliknya. Di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama adalah rute, yang kedua adalah informasi lebih lanjut, yang ketiga adalah nearby atau object around, yang keempat adalah posisi saat ini, adalah latitude dan longitude dari toko ini. Kita akan mencobakan informasi lebih lanjut dari Sanjay Nita. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ada detail information, galeri, maps, dan info. Info di sini adalah informasi terhadap toko tersebut. Pada tanggal 28 Oktober akan ada diskon 5% memperingati Maulid Nabi. Di sini terdapat 4 gambar dari Sanjay Nita. Di sini semuanya sudah ada lambangnya atau title, pertama legend, kedua adalah manual position, ketiga adalah geolocation. Di sini juga tampil informasi sederhana dari toko Sanjay Nita tersebut. Yang pertama adalah nama, alamat, telepon, dan pemilik. Di sini juga sudah ada
title atau tooltipnya. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu rute. Rute ini adalah rute dari posisi manual kita ke toko tersebut. Misalnya kita letakkan di sini, kita tekan rute. Salah. Posisinya di sini. Nah, maka akan muncul rute dari toko tersebut. Kemudian kita akan mencobakan objek around. Dari Sanjaynita ini kita akan melihat misalnya masjid. Masjid di sini kita set radiusnya misalnya 300, maka akan muncul dua masjid, yaitu Masjid Al-Wusta dan Al-Wutsa. Pertama adalah rutenya, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah rute angkot, yang keempat adalah latitude dan longitude dari tempat tersebut. Kita akan mencobakan rute, maka akan muncul rute dari Sanjaynita ke masjid tersebut. Kedua adalah informasi, akan melihat informasi dari masjid tersebut. Nama masjid, Masjid Al-Wusta, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Garegeh, kapasitas 300. Ini kita gunakan untuk melihat rute angkotnya. Terdapat satu rute angkot ke sini, yaitu rute angkot 11. Rute angkotnya kita disuruh jalan dari titik A ke titik B untuk mencapai Masjid Al-Wusta tersebut. Ini adalah latitude dan longitude-nya. Kita berada di latitude min 0,2 dan longitude 100,38. Kemudian di sini kita juga bisa melihat Souvenir Around You, dimana kita bisa men-set radius daerah sini. Terdapat souvenir di area 600 meter. Ini informasi angkot. Terdapat 4 rute angkot yang melalui ini. Misalnya kita lihat 14. Nah, rute 14 tepat jalan di depan toko tersebut. Kemudian kita bisa melakukan search by name. Misalnya kita Sanjay Langgan, Sanjay Mintuo, akan muncul Sanjay Mintuo di sini. Nah, kita bisa rute, itu rute dari titik yang kita location tadi ke Sanjay Mintuo. Kemudian kita bisa search souvenir by sub-district atau kecamatan. Nah, kita melihat dari kecamatan Aur Birogo 3 Baleh. Nah, maka akan muncul 2 souvenir di Aur Birogo 3 Baleh. Ini. Kita coba yang lain, Bogor Panjang. Nah, muncul banyak di sini. Misalnya kita melihat dan berdasarkan tipe souvenir. Kalau kita Bukit Tinggi search, maka muncul yang menjual baju di Bukit Tinggi, Mangkuk, Kapuyuk, Tangkelek. Kemudian kita by craft, kita lihat sulaman dan bordir. Nah, maka muncul yang sulaman dan bordir dari souvenir yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian dari statusnya ada manufaktur, sales dan manufaktur. Kita lihat berdasarkan manufaktur. Nih.
Manufaktur ini adalah yang membuat langsung produk tersebut. Sales adalah hanya penjual. Sales dan manufaktur dia membuat dan juga menjual. Kemudian by contact person yang not available adalah nomor HP yang bisa dihubungi, toko yang memiliki nomor HP yang bisa dihubungi. Misalnya yang not available berarti tokonya tidak bisa dihubungi. Berarti nomor HP-nya tidak ada. Strip. Berdasarkan rating, kita lihat dari rating 3 maka muncul toko yang dengan rating 3. Berdasarkan harga, misalnya souvenir dengan harga di atas 50.000, biasanya ini 50 ini adalah baju, kita lihat. Nah, akan muncul souvenir yang harganya di atas 50.000 adalah informasi. Masih lebih lanjut, terdapat 4 foto atau galeri di buku. Ini infonya, ini maps. Kemudian adalah webguest souvenir dari admin. Kita bisa melakukan login. Baiklah, selanjutnya kita akan mencobakan aktor sebagai admin. Pertama, kita harus melakukan login dengan username kita sendiri. Nah, beginilah tampilan awal dari webguest souvenir admin. Di sini kita bisa mencari, misalnya tangkelek, akan muncul tangkelek seperti ini kan. Kita juga bisa men-set, merubah harga bajunya menjadi 75.000, harganya akan berubah. Dan kita juga bisa menambahkan info akan ada diskon akhir tahun. Bisa melakukan penambahan data berhasil, maka akan muncul di sini akan ada diskon akhir tahun. Kemudian kita juga bisa melakukan edit data. Data di sini misalnya pemiliknya kita tambahkan Ringo, kita simpan. Kepemiliknya akan bernama Ringo. Kemudian kita juga bisa menambahkan data souvenir. Pertama kita harus menentukan di mana lokasi toko kita, misalnya di sini. Lalu kita buat namanya toko mainan. Nah, pemilik Ringo, tak person, umat mau manis. Sales dan manufaktur, jumlah karyawan 1000. Oke, kita menjual baju saja. Kemudian kita set harga bajunya misalnya 150.000. Save. Maka akan muncul seperti ini. Kita bisa menambahkan lagi apa yang dijual, misalnya bolu 1000. Maka akan muncul bolu di sini. Kemudian kita juga bisa menghapus toko tadi, toko mainan tadi, dengan menggunakan tombol delete. Oke, data berhasil dihapus. Maka toko mainan sudah tidak ada lagi. Kemudian kita bisa melakukan manage product of souvenir. Di sini kita bisa melakukan tambah data, misalnya mainan anak-anak. Maka mainan anak-anak akan muncul di barisan paling bawah. Kemudian kita bisa melakukan edit menjadi mainan bekas. Save.
maka mainan anak-anak tadi akan berubah menjadi mainan khas. Di sini kita bisa melakukan delete, data successful delete, berarti data sudah terhapus. Kita lihat, nah data sudah terhapus. Kemudian kita bisa melakukan manage graph. Sini kita bisa melihat detail. Nah, ini kita juga bisa men-set, kita juga bisa menambahkan informasi, kita juga bisa melakukan edit data di sini. Sini kita juga bisa melakukan upload foto. Ini kita coba menambahkan data. Kita namakan tokonya sepatu Naringo. Mau manis. Kita ambil timun, simpan, akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan hapus data tadi. Toko sepatu tadi kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita bisa melakukan manage product of craft. Sini kita bisa melakukan tambah data. Misalnya jilbab modern. Jilbab modern akan muncul di paling bawah. Kita bisa mengeditnya di jilbab biasa. Save, akan berubah menjadi jilbab biasa. Kita juga bisa melakukan delete. Oke, data berhasil dihapus, maka hilang. Kita juga bisa menambahkan user. Sini kita bisa menambahkan user, misalnya namanya Ringo Family. Alamat Limau Manis. Kontak owner of username Ringo Family, password Ringo Family. Kita bisa melakukan save. Kita berhasil. Maka kita bisa lihat Ringo pemilik ada di sini.